Sampai dia menggerakkan sana, menggerakkan sini, menggerakkan orang kafir, menggerakkan orang munafik, menggerakkan orang-orang terus untuk kerja bersama dia. Sampai nanti puncaknya di akhir zaman dia menggerakkan orang yang namanya Dajjal. Oh, ini murid kesayangannya iblis yang paling top ini ya. Yang dia ini ahli segala teknologi, ahli segala sihir, ahli segala ilmu dunia ini dikuasai dia semua. Sampai ngaku jadi Tuhan. Banyak orang yang jadi ikut Dajjal nanti itu. Yang tidak mau ikut Dajjal, maka oleh Dajjal sumber-sumber ekonominya disumpet sama Dajjal. Maka orang-orang yang yakinnya dengan ekonomi bingung semua, akhirnya ikut Dajjal. Orang-orang yang yakinnya kepada kekuasaan, pada waktu itu seluruh dunia dikuasai Dajjal. Maka orang-orang tadi, wah ikut Dajjal saja, yang kuasa Dajjal loh sekarang. Nah, ikut Dajjal. Orang yang suka yang aneh-aneh, suka dukun-dukun yang aneh-aneh, kesaktian-kesaktian, maka Dajjal itu sangat sakti ya. Orang digergaji erek, sudah dibelah jadi dua, hidup lagi. Oh, sakti dia. Maka orang yang terkagum-kagum dengan hal-hal yang aneh-aneh ikut Dajjal. Ini hebat ini Dajjal ini, dukun besar ini. Coba semalaikan. Waktu itu kebanyakan manusia tergoda dengan Dajjal itu. Sampai sebagian riwayat mengatakan nanti yang tidak kena fitnahnya Dajjal itu cuma 12.000 orang saja di dunia ini. La haula wala quwata illa billah. Ya, 12.000 orang itu sudah nekat. Saya punya Allah. Dajjal nyumpet ekonomi mereka, tidak apa-apa. Kalau saya masih ada umur, pasti Allah kasih rezeki saya. Maka Allah kok kasih kekuatan rohani kepada mereka, sehingga mereka ini nggak usah makan, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sudah kenyang. Jadi iman yang bisa ngadepi Dajjal itu iman yang sampai tingkatan itu, berani nggak makan. Kalau iman model taklim akhir pulang mau makan di rumah itu nggak tahu itu. Itu iman apa itu? Wah, gawat kalau Dajjal datang. Kenapa pulang, Pak? Mau cari kopi. Nah ini kalau Dajjal datang kopi semua dipegang Dajjal bagaimana? Kalau iman model iman kopi begini ini berat menghadapi Dajjal semuanya kan. La ilaha illallah. Jadi kita ini belajar iman sampai tingkatan kira-kira umat Dajjal datang itu kita ini nggak mundur. Maka Dajjal diceritakan oleh Nabi sudah menjajah seluruh dunia sampai akhirnya ke Madinah. Nggak bisa masuk di Madinah. Di Madinah dijaga para malaikat. Kemudian ada satu pemuda Madinah dapat berita Dajjal datang itu di luar. Maka langsung pemuda tadi datang ke Dajjal. Dilihat Dajjal orangnya gede, matanya cuma sebelah. Oh ini persis yang diceritakan Nabi dalam Bukhari ini semuanya. Kamu ini Dajjal ini, jelas ini sudah hadis-hadis mengenai kamu itu sudah diceritakan Nabi semua. Kitab masih ada ya. Dajjal kamu ini. Maka Dajjal marah, weh kurang ajar kamu, berani-berani. Ayo pasukan, sini. Maka pasukannya datang, gergaji dia, digergaji, gerek. Saat digergaji, hidup lagi. Bagaimana? Percaya kalau saya ini Tuhan kamu? Katanya Dajjal.
Saya sekarang tambah yakin kalau kamu ini Dajjal. Karena Nabi dulu sudah bercerita begini nih, Dajjal ini bisa menggergaji orang, hidupkan lagi. Maka tambah yakin saya. Yes, kamu ini Dajjal. Maka Dajjal mulai keder, mulai kan, wah ini ketemu ahlul yakin ini langsung keder. Maka Dajjal menghunus pedangnya mau dibacok, sudah nggak kuat, loyo sudah. Di Dajjal itu yang bisa menghadapi cuma orang-orang ahlul yakin. Kalau orang bangsa terkesan dengan keadaan-keadaan, dengan yang aneh-aneh, dengan teknologi, dengan harta, ya kui kalau Dajjal datang ya itu mesti sudah ikut Dajjal sajalah. Hari ini kita repot kalau nggak ikut dia. Pekerjaan semua tertutup kalau nggak ikut dia, gimana? Ijazah nggak ada kalau nggak pakai tanda tangan Dajjal, nggak ada ijazah. Kita ikut aja lah. Memang sudah zaman akhir kayak begini. Kalau nggak ikut Dajjal ya kita ini malah susah. Zaman-zaman edan, kalau nggak edan sisan ya gak kebagian. Istilah orang Jawa begitu itu. Ini orangnya begini nih, zaman-zaman edan, eka edan gak kebagian ya ini, bolone Dajjal ya ini. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi dunia ini memang sudah Allah ciptakan begitu. Kamu jangan punya pikiran saya akan ibadah tenang, sudah nggak ada yang ganggu, nggak ada yang mengusik, dengan seluruh anak cucu saya akan ibadah tenang, udah nggak ada gangguan. Nggak mungkin. Setan tidak akan membiarkan kamu. Pasukan-pasukan iblis tidak akan membiarkan kamu. Pasti kamu akan diganggu sehingga kamu lalai kepada Allah. Terus begitu. Memang dunia diciptakan Allah begitu. Siapa yang tidak ikut barisan para nabi, para rasul, yaitu mengajak manusia untuk ingat sama Allah, taat sama Allah, masuk surga Allah, dia pasti nanti akan terseret kepada barisannya iblis. Kalau dia diam akan terseret pada barisannya iblis ini. Ya barisannya itu macam-macam, ada barisan pertama, kedua, ketiga. Iblis itu begitu, barisannya itu diatur. Ini yang bagian langsung ingkar, ini orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani. Ada juga yang masih percaya kepada Allah, tapi ini mau disuruh ingkar kepada Allah, nggak mau ini. Maka ini untuk barisan belakang, kopral ini. Ini kopral saja, bagian gembosi aja, bagian gembosi. Kalau ada orang ke masjid digembosi, ada orang ibadah digembosi, ada orang dakwah digembosi. Ke masjid itu di rumah juga boleh kok sholat itu. Nah begitu. Ada orang zikir digembosi, apa zikir saja, mau jadi wali songo apa? Nah, digembosi. Ada orang pakai sorban digembosi, kok kayak Diponegoro kamu? Kamu kayak Belanda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala. Ini barisan yang belakang, yang jenderalnya itu ya orang-orang kafir itu. Jadi siapa yang tidak mau digunakan oleh para nabi, para rasul untuk memperjuangkan yang hak, maka dia akan digunakan oleh iblis untuk memperjuangkan kebatilan, kerusakan. Sudah begitu itu. Di dunia ini tidak ada orang yang bisa netral. Tidak ada orang yang bisa netral. Saya sudah ikut Nabi juga saya berat, ikut iblis juga tidak bisa, nggak mau saya di tengah-tengah saja, nggak bisa.
Kalau kamu nggak ikut para nabi ya otomatis ikut iblis. Otomatis dunia ini cuma ada dua kubu aja. Ikut para nabi apa ikut iblis? Begitu juga di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Nggak ada saya di akhirat itu kalau ke surga kelihatannya belum pangkat saya. Tapi kalau ke neraka saya juga tidak mau, saya ingin di tengah-tengah aja, pokoknya netral. Nggak ada di akhirat nggak ada netral. Kalau kamu ikut para nabi ya ke surga, itulah tempatnya. Kalau tidak mau ikut para nabi ya kamu ke neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di akhirat itu cuma ada dua golongan. Golongan surga, golongan neraka. Sudah itu aja. Di dunia cuma ada dua golongan. Golongan pengikut para nabi, golongan tidak mau ikut para nabi. Semua itu aja sudah.